Sekarang kita akan belajar sejarah singkat manusia, mulai dari awal kemunculan hingga kemungkinan kepunahan. Kita akan mulai dari evolusi manusia. Bagaimana manusia bisa menguasai bumi dalam waktu yang relatif singkat. Bagaimana kita akhirnya menciptakan sebuah kelompok, bahasa, uang, ekonomi, hukum, negara, teknologi, hingga masyarakat global seperti sekarang ya. Ini adalah konten ulasan buku yang berjudul Sapiens, karya Yuval Noah Harari. Ada banyak hal menarik dalam buku ini, seperti ternyata lonjakan populasi manusia itu terjadi karena sistem pertanian. Dan tulisan itu pada awalnya hanya dibuat untuk menagih hutang. Kita juga akan membahas 3 revolusi besar yang dialami manusia, yang pada ujungnya ya, atau mungkin atau kemungkinan bisa membuat populasi manusia itu terancam gitu. Menurut ilmu pengetahuan, manusia pertama kali muncul sekitar 2,5 juta tahun yang lalu di Afrika Timur, dari keturunan primata yang disebut Australopithecus. Dan kita itu bukan satu-satunya spesies manusia di bumi ini. Di Indonesia saja kan ditemukan beberapa fosil manusia purba, belum lagi yang ditemukan di Eropa dan benua-benua lain di bumi. Dari banyak spesies manusia, ada satu spesies yang terkuat dan berhasil mendominasi bumi hingga bertahan sampai sekarang. Spesies itu bernama Homo sapiens. Tidak sampai 300.000 tahun yang lalu, Homo sapiens muncul untuk pertama kali. Sama seperti spesies manusia lain, Homo sapiens itu memiliki volume otak yang besar ya, mampu berjalan tegak, cara menggunakan peralatan, dan bersosialisasi. Ya kalau semuanya sama kayak gitu, apa dong yang membuat Homo sapiens bisa bertahan sampai sekarang, sementara spesies yang lain itu punah? Jawabannya menurut para ahli itu karena revolusi kognitif otak. Ini adalah revolusi pertama yang dialami manusia ya. Otak Homo sapiens itu berbeda dengan spesies lain. Sederhananya gini, manusia purba di zaman batu itu mampu menggunakan batu sebagai alat untuk mempermudah hidup mereka. Tapi kecerdasan mereka tuh berhenti sampai di situ. Mereka tidak mampu menciptakan alat lain gitu. Sementara kita nih, Homo sapiens, kecerdasannya tuh melalui beberapa faktor terus berkembang dan mampu menciptakan alat-alat yang lebih canggih. Tapi nantinya kecerdasan itu pula yang seperti pisau bermata dua. Di sisi lain kita mampu menciptakan alat-alat yang mungkin bahkan revolusioner. Tapi di sisi lainnya kecerdasan itu pula yang mungkin bisa memicu kepunahan untuk spesies kita sendiri gitu, atau spesies Homo sapiens di masa depan. Kita akan bahas itu nanti. Kita akan mulai dari apa yang membuat Homo sapiens mampu bertahan hingga sekarang. Ada 2 teori yang berusaha menjawab itu ya. Berdasarkan teori out of Africa, spesies manusia itu berasal dari Afrika Timur, lalu menyebar ke daerah-daerah lain di bumi. Nah, ketika Homo sapiens berpindah ke tempat lain di luar Afrika, mereka bertemu dengan spesies manusia lain dan mereka melakukan perkawinan silang, terutama dengan spesies Homo neanderthal atau manusia purba yang hidup di dataran Eropa. Hingga mereka bisa berkembang secara perlahan, dan ada bukti yang ditemukan bahwa sebagian DNA orang Eropa modern itu terdiri dari 1-4% DNA Neanderthal, dan sebagiannya lagi itu DNA spesies lain. Teori kedua mengatakan jika Homo sapiens dengan teknologi dan kecerdasan yang lebih baik dapat mengambil alih sumber makanan dan bahkan membunuh hingga memusnahkan spesies manusia lain, dan akhirnya manusia berkembang dan menjadi penguasa bumi. Jadi leluhur kita tuh kejam banget dong kalau gitu ya. Kalian lebih setuju teori yang mana gitu? Teori yang pertama atau yang kedua gitu? Ya, kedua teori ini semuanya logis karena ada bukti manusia yang memiliki DNA spesies Neanderthal dan fakta bahwa kecerdasan kita terus berkembang seperti salah satu ciri Homo sapiens. Kemampuan berpikir Homo sapiens. Yap.
Bukan otot yang membuat kita tuh bisa menguasai bumi, kemampuan berpikir dan berkomunikasi yang membuat spesies kita tuh tidak terkalahkan dan mampu mendominasi bumi hingga sekarang. Dengan kemampuan itu kita bisa menciptakan alat-alat hingga menguasai sumber makanan gitu, bahkan menjajah spesies lain, bahkan mungkin melakukan pembunuhan massal terhadap mereka. Ya logika dasarnya kan gini, kita saja sesama manusia dengan sedikit perbedaan itu bisa bertikai, bahkan berperang. Apalagi dengan yang berbeda jenis. Dengan komunikasi kita bisa membuat komunitas yang lebih besar gitu. Dengan kemampuan itu kita juga bisa berbagi informasi penting dengan individu lain atau bahkan dengan kelompok lain gitu. Dan itu salah satu faktor yang membuat kita tidak terkalahkan di bumi. Era bercocok tanam. Ini adalah revolusi kedua yang dialami oleh manusia ya. Sebelum era ini, Homo sapiens itu hidupnya selalu berpindah-pindah ya, atau nomaden. Mereka adalah pemburu, pengumpul, dan peramu yang handal, bahkan bertanggung jawab atas kepunahan beberapa hewan kala itu. Nah, sekitar 12.000 tahun yang lalu, ketika era bercocok tanam, Homo sapiens mulai menetap di suatu daerah tertentu, dan manusia juga mampu menjinakkan hewan. Ketika masih jadi pemburu dan pengumpul, manusia juga sudah hidup berkelompok. Ketika satu kelompok atau individu tidak memiliki makanan, mereka bisa meminta ke kelompok atau individu lain. Sederhananya itu sistem balas budi ya. Nah, segalanya berubah ketika era bercocok tanam ini. Manusia bisa menghasilkan makanan dalam jumlah yang banyak, hingga manusia punya banyak waktu untuk membuat alat-alat atau perkakas gitu. Nah, dari situlah ya sistem balas budi berkembang menjadi sistem barter. Dan karena manusia sudah menetap di suatu wilayah dan bisa menghasilkan makanan yang cukup, punya hewan ternak, juga bisa menukar makanan dengan makanan lain, akhirnya populasi mereka pun berkembang pesat. Ya mau ngapain lagi gitu kan ya, buat anak aja terus gitu kan. Nah lalu bagaimana nih cara manusia mengatasi lonjakan populasi kala itu? Untuk menjawab itu, kita akan mulai dari kekurangan sistem barter terlebih dahulu. Gini ya, mungkin kita tahu lah ya. Misal saya mau tukar pisau yang saya punya atau yang saya buat dengan makanan dari seorang petani. Tapi kan belum tentu petani itu membutuhkan pisau. Atau mungkin petani itu memang membutuhkan pisau, tapi makanannya sedang tidak ada gitu. Nah, dari segala keterbatasan sistem ini, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, Homo sapiens mulai menciptakan uang dan belajar menulis. Orang Mesopotamia lah yang pertama mempraktekkan cara ini. Mereka membuat sistem ekonomi yang lebih rumit dan mencatat setiap transaksi dengan simbol-simbol sederhana ke lempengan tanah liat gitu. Mereka juga mulai menggunakan biji-bijian, biji barley sebagai uang untuk sistem pembayaran. Nah, dengan sistem ini, transaksi jadi lebih mudah. Ya karena semua orang membutuhkan uang gitu. Manusia juga bisa membeli apapun dengan jumlah uang yang sudah ditentukan. Atau misal kita mau hutang ya tinggal ditulis aja di lempeng tanah liat, terus ditagih ketika udah jatuh tempo gitu kan. Sekarang mulai kebayangkan betapa hebatnya revolusi kognitif yang dialami oleh manusia gitu. Atau revolusi kognitif otak yang dialami oleh manusia. Di 3000 tahun sebelum Masehi, Homo sapiens udah bisa mikir kayak gitu. Nah, tapi terus timbul masalah sekarang. Karena semakin berkembang masyarakat dan ekonomi, semakin sulit juga untuk mengontrol mereka. Kepala suku udah nggak mampu lagi ngontrol anggota suku karena kekuatan ekonomi dan uang. Gitu. Nah, dari situasi tersebut, manusia lalu menciptakan hukum dan membuat sistem kekuasaan. Kemudian lahirlah masyarakat hierarki pertama dengan raja atau kaisar yang berkuasa atas masyarakatnya. Contoh tahun 1976 sebelum Masehi, Raja Mesopotamia Hammurabi membuat undang-undang yang mengatur tentang pajak, kasus pencurian, pembunuhan, dan hasilnya kemanapun masyarakat Mesopotamia pergi kala itu, mereka mengerti hukum dan mengerti kebiasaan-kebiasaan yang harus dipatuhi. Nah, untuk membuat masyarakat mematuhi hukum,
Hammurabi lalu memberi unsur agama. Ini aku kasih contoh. Aku Muslim. Orang Muslim itu kan nggak boleh makan babi ya, karena itu dilarang oleh Tuhan. Nah, dimanapun Muslim berada, mereka patuh pada peraturan untuk tidak makan babi. Ya kayak gitulah kira-kira ya. Nah ini udah mulai seru nih. Revolusi ilmiah dan ilmu pengetahuan. Ini adalah revolusi ketiga yang dialami oleh manusia. Dari yang pertama itu kan revolusi kognitif otak, yang mengubah cara kita berpikir, berkomunikasi, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Kedua ada revolusi agrikultur yang mengubah perilaku kita dari pemburu, pengampul, dan peramu menjadi petani, itu hingga menjadi penyebab lonjakan populasi. Lalu berkembang dengan ditemukannya uang, tulisan, sistem ekonomi, hukum, hingga masyarakat hierarki. Nah, di revolusi ketiga ini, itu merubah secara signifikan semua hal yang manusia alami di atas ke arah yang lebih maju. Ini juga yang memicu dalam tanda kutip revolusi industri 1.0 dan seterusnya. Kita udah hampir selesai ya mempelajari sejarah manusia secara general selama 300.000 tahun. Paling tidak sampai di sini kalian udah mulai paham lah ya tentang sejarah manusia itu menurut ilmu pengetahuan. Pada abad ke-16 dan ke-17, revolusi ilmiah terjadi dengan metode riset, eksperimen, dan eksplorasi. Bangsa Eropa dan beberapa bangsa Arab mulai mengabdikan diri pada ilmu pengetahuan ya, dan teknologi. Hasilnya ada perkembangan signifikan di bidang astronomi, kesehatan. Singkat cerita, ternyata metode riset dan eksplorasi ini menguntungkan secara ekonomi. Yang itu disadari oleh raja-raja Eropa. Mereka pun mulai mendanai para ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga pada puncaknya dengan metode eksplorasi bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan samudra dan ujungnya adalah kolonialisme. Bangsa Eropa dengan sistem imperialisme berhasil mendapatkan keuntungan besar secara ekonomi dari wilayah-wilayah koloninya, meskipun itu merugikan pribumi. Itu contohnya ya Indonesia yang dijajah VOC. Karena kala itu bangsa Eropa menganggap semua wilayah yang mereka temukan itu adalah anugerah Tuhan untuk kerajaan mereka. Ya. Nggak peduli betapa menderitanya penduduk asli. Puncaknya pada abad ke-18, Inggris dengan berbagai faktor, salah satunya adalah kestabilan ekonomi yang mereka dapat dari sistem imperialisme dan kolonialisme, berhasil sampai ke revolusi industri pertama yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap kala itu. Dan itu mengubah banyak hal ya. Industri yang tadinya full manual menjadi semi otomatis karena ditemukan mesin uap. Revolusi industri terus berlanjut hingga sekarang gitu, udah sampai ke revolusi keempat atau era digitalisasi dan globalisasi. Era ini tuh menuju ke industri full otomatis. Karena perdagangan bebas, kapitalisme pun berkembang pesat hingga mengubah perilaku manusia secara ekstrim. Dalam tanda kutip, manusia jadi money oriented, jadi konsumtif, dan untuk memvalidasi kesuksesan dan kekayaan, mereka mulai berlomba-lomba membeli produk-produk branded yang sebenarnya mungkin mereka nggak butuh-butuh amat gitu. Ya perilaku itu nggak sepenuhnya salah memang, karena memang pada dasarnya kita perlu uang. Tapi dari sisi negatif gaya hidup seperti itu, para ahli psikologi dan filsafat mulai mengembangkan gaya hidup baru seperti minimalisme, stoikisme, dan lain-lain yang membahas tentang kebahagiaan, kesehatan mental, dan lain-lain. Uang itu tidak lebih dari kebutuhan primer. Punya banyak uang itu perlu nggak sih sebenarnya? Ya perlu banget ya. Tapi ya kita akan membahas tentang kemungkinan kepunahan manusia ya. Zaman dulu yang mungkin menurunkan populasi manusia itu cuman kelaparan, wabah penyakit, bencana alam, dan perang.
di era modern kita jadi punya ancaman baru dari makhluk baru bahkan mungkin ya. Selain perang terbuka di era modern, jika terjadi itu bisa memusnahkan populasi manusia. Teknologi mengancam manusia dalam tanda kutip. Teknologi bionik, artificial intelligence, belum lagi Project Gilgamesh dan lain sebagainya yang sekarang masih terbatas oleh batasan moral tertentu, itu seperti tinggal menunggu waktu saja untuk menjadi mungkin nantinya bisa diproduksi gitu, atau dibuat atau disahkan. Bayangkan jika AI atau artificial intelligence itu memiliki kesadaran kognitif gitu. Bayangkan jika robot berukuran nano yang diimplan pada tubuh manusia berhasil membuat zat yang tidak menguntungkan menjadi menguntungkan. Bayangkan teknologi Neuralink yang dikembangkan perusahaan Elon Musk dan kawan-kawan bisa diproduksi massal dan harganya murah. Kemungkinan tidak akan lagi orang yang buta, tuli, bahkan kelumpuhan. Bayangkan teknologi bionik yang bisa mengubah manusia jadi manusia setengah robot yang tidak bisa sakit, atau bahkan ada robot humanoid yang memiliki kesadaran kognitif juga, seperti di film Automata yang robot berhasil membuat robot baru tanpa bantuan manusia. Apakah semua ini mustahil? Tidak. Oke. Kita udah naik kereta mesin waktu ya selama 300.000 tahun untuk menjelajahi sejarah manusia, mulai dari kemunculan sampai era modern sekarang, atau bahkan sampai ke kemungkinan kepunahan. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih yang udah nonton. Dah.